Assalamualaikum guys, kembali lagi ke channel saya Acar Hari. Sekarang saya akan membuat reaction tentang inilah 5 kapal guys, 5 kapal paling menakutkan di Asia Tenggara, kapal selam. Jadi link ini dibagi pada saya, kita punya kawan-kawan yang di luar sana, subscriber. Jadi kita sama-sama tengok guys, saya pun belum tengok lagi. Cuman dia punya video ini mungkin cantik. Sebelum itu jangan lupa subscribe, tekan tombol merah supaya tidak ketinggalan saya punya reaction video seterusnya. Yang sudah subscribe tuh terima kasih banyak-banyak. Oke guys, kita lanjut. 5 kapal selam paling menakutkan di Asia Tenggara. Sebelum kita mulai, pastikan kamu tekan tombol merah subscribe di bawah, juga tekan bel notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan setiap video baru dari channel ini. Dan jangan lupa untuk kasih like video ini. Kapal selam adalah kapal yang bergerak di bawah permukaan air yang umumnya digunakan untuk tujuan dan kepentingan militer. Dalam dunia militer, kapal selam atau submarine dalam bahasa Inggrisnya merupakan salah satu alutsista yang sangat penting. Namun, tidak seluruh negara bermiliter di dunia sudah memiliki kapal selam, termasuk di kawasan Asia Tenggara. Sebagian sudah memiliki, namun sebagian lagi tidak. Maka dari itu, berikut adalah 5 kapal selam paling menakutkan yang dimiliki oleh negara-negara di Asia Tenggara. Satu, kapal Diraja Tun Abdul Razak. Kapal Diraja Tun Abdul Razak merupakan salah satu kapal selam yang dimiliki oleh Angkatan Laut negara Malaysia. Kapal ini dibangun oleh 2 perusahaan, yaitu DCNS asal Prancis dan Navatia asal Spanyol. Kapal selam kelas Scorpene ini diserahkan ke Tentara Laut Diraja Malaysia pada 25 Januari tahun 2010 dan akhirnya sampai di Malaysia pada tanggal 2 Juli tahun 2010. Kapal selam kelas Scorpene sendiri adalah kapal selam kelas serang berenergi diesel elektrik yang dilengkapi dengan pendorong diesel dan pendorong udara independen tambahan. Kapal Diraja Tun Abdul Razak dinamai setelah nama Perdana Menteri kedua Malaysia, yaitu Tun Abdul Razak Hussein, untuk saat negarawan besar itu untuk kontribusinya terhadap kemerdekaan, modernisasi, administrasi, dan pengembangan negara di Malaysia. Secara spesifikasi, kapal selam Tun Abdul Razak memiliki panjang sekitar 66,45 meter, lebar sekitar 6,1 meter, berat benaman sekitar 1.670 tons, memiliki kecepatan sekitar 23 mil per jam, memiliki daya jelajah mencapai 10.461 km dan mampu membawa 31 awak kapal. Selain itu, kapal Diraja Tun Abdul Razak ini dikatakan merupakan kapal selam paling senyap di dunia dan cukup sulit diketahui dan dijejaki pihak lawan. Mampu bergerak hingga kedalaman lebih dari 300 meter, persenjataan kapal Diraja Tun Abdul Razak dilengkapi dengan 6 tabung Black Shark torpedo dan SM-39 Exocet rudal. Dua, kapal Diraja Tunku Abdul Rahman. Kapal Diraja Tunku Abdul Rahman merupakan kapal selam lainnya yang dimiliki negara Malaysia. Secara kelas, persenjataan, dan spesifikasi pada umumnya, kapal Diraja Tunku Abdul Rahman ini sama dengan kapal Diraja Tun Abdul Razak. Hanya saja, kapal Diraja Tun Abdul Rahman lebih dahulu diluncurkan. Mulai dipesan pada Juni tahun 2002, kapal Diraja Tunku Abdul Rahman ini akhirnya sampai di Malaysia pada 3 September tahun 2009. Setelah berlayar selama 54 hari dari kota Toulon di Prancis ke Malaysia. Kapal Diraja Tunku Abdul Rahman memiliki spesifikasi yang hampir sama dengan kapal Diraja Tun Abdul Razak. Perbedaan hanya terlihat di beberapa hal, seperti kecepatan saat menyelam sekitar 24 mil per jam dan memiliki berat di dalam air sekitar 1.740 ton. 3. Kilo Class Vietnam.
Menurut Global Firepower, Vietnam memiliki 6 unit kapal selam dan ke-6 unit kapal selam itu memiliki kelas yang sama, yaitu kelas Kilo. 6 unit kapal selam Vietnam ini diantaranya bernama 182 Hanoi, 183 Ho Chi Minh City, 184 Haiphong, 185 Can Hoa, 186 Da Nang, dan 187 Baria Vũng Tàu. Kapal selam kelas Kilo sendiri merupakan kapal selam militer bertenaga diesel elektrik buatan Rusia. Kapal selam kelas Kilo pertama kali dioperasikan pada tahun 1980 untuk Angkatan Laut Uni Soviet. Kapal selam kelas Kilo ini memiliki versi yang lebih baru yang bernama Improved Kilo yang dilengkapi dengan pembaharuan sonar MGK 400IM dengan MG 519IM. Yang dimiliki negara Vietnam adalah versi Improved Kilo ini. Negara Vietnam pertama kali meluncurkan kapal selamnya ini pada tanggal 28 Agustus tahun 2012. Untuk spesifikasi, kapal selam ini memiliki panjang sekitar 70-74 meter, lebar sekitar 9,9 meter, bobot saat mengapung sekitar 2.300 ton, bobot saat menyelam sekitar 3.000-4.000 ton, kecepatan saat mengapung sekitar 14 mil per jam, dan kecepatan menyelam sekitar 29 mil per jam. Kapal ini mampu bertahan di laut selama 45 hari dan mampu membawa 52 awak kapal. Sedangkan untuk persenjataan, kapal selam ini memiliki 8 roket permukaan ke udara SAN-8 Gremlin atau SAN-10 Gimlet, memiliki 18 torpedo atau 24 ranjau dalam 6 buah tabung torpedo berukuran 533 mm dan juga memiliki rudal anti kapal 3M54. Wah, dia punya torpedo kan yang punya. 4. Cakra kelas Indonesia. Indonesia punya. Menurut Global Firepower, Indonesia memiliki 5 unit kapal selam. Nah, dari 5 unit itu, 2 diantaranya merupakan kapal selam kelas Cakra yang bernama KRI Cakra dan KRI Nanggala. Kapal selam kelas Cakra merupakan kapal selam serang tipe 209 berenergi diesel elektrik yang dikembangkan di Jerman. KRI Cakra dan KRI Nanggala sendiri dipesan pada tahun 1977 dan ditugaskan pada tahun 1981 sampai sekarang. Kedua kapal selam ini memiliki semboyan Wira Ananta Sudiro, yang artinya tabah sampai akhir. Secara spesifikasi pun, kedua kapal ini hampir sama, memiliki panjang sekitar 60 meter, lebar sekitar 6,3 meter, berat saat di permukaan sekitar 2000 ton, dan berat saat menyelam sekitar 1962 ton. Selain itu, kedua kapal ini memiliki kecepatan di permukaan sekitar 13 mil per jam, kecepatan saat menyelam sekitar 26 mil per jam, dan memiliki jarak tempuh hingga 12.070 km. Kedua kapal ini mampu membawa 36 awak kapal, dan kedua-duanya memiliki teknologi sonar yang sama, yaitu jenis CSU-32 Suite. Dari segi persenjataan pun, kedua-duanya sama-sama menggunakan 14 buah torpedo 21 inci per 533 meter dalam 8 tabung dan ditambah dengan umpan akustik. Torpedo kan main-main. 5. Nagapasa kelas Indonesia. 3 kapal selam Indonesia lainnya merupakan kapal selam kelas Nagapasa. 3 kapal selam ini bernama KRI Nagapasa, KRI Arda Dedali, dan KRI Alugoro. Kapal selam Nagapasa merupakan kapal selam kelas Changbogo yang merupakan pengembangan kapal selam tipe 209. Kapal selam kelas Changbogo ini dibuat oleh perusahaan asal Korea Selatan, Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering. Untuk KRI Nagapasa dipesan pada tahun 2013 dan diluncurkan sekalian ditugaskan pada tahun 2017. Penamaan KRI Nagapasa sendiri merupakan senjata dari pewayangan Indrajit. Nagapasa merupakan senjata dahsyat yang mampu melumpuhkan musuh. Dari 3 kapal selam kelas Nagapasa ini, 2 diantaranya dibuat di Korea Selatan, yaitu KRI Nagapasa dan KRI Arda Dedali. Sedangkan KRI Alugoro diproduksi di PT PAL Indonesia dengan skema transfer teknologi dengan Korea Selatan. Untuk KRI Arda Dedali,
diluncurkan pada tahun 2018 kemarin, sedangkan KRI Alugoro diluncurkan baru-baru ini, yaitu pada tanggal 11 April tahun 2019 di dermaga fasilitas kapal selam PT PAL Persero, Surabaya. Untuk spesifikasi, pada umumnya ketiga kapal selam ini hampir sama, memiliki panjang sekitar 61,3 meter, lebar sekitar 7,6 meter, kecepatan saat di permukaan sekitar 12 mil per jam, dan kecepatan di bawah air sekitar 25 mil per jam. Selain itu, kapal selam ini memiliki bobot selam sekitar 1.400 ton dan mampu membawa 41 awak kapal. Kemudian kapal selam kelas Nagapasa ini mampu mencapai daya jelajah hingga 18.520 km selama 50 hari. Sedangkan untuk persenjataan, kapal selam kelas Nagapasa merupakan kapal selam dengan latest combat system, enhanced operating system, non-hull penetrating mast and comfortable accommodation, serta dilengkapi dengan peluncur torpedo yang mampu meluncurkan torpedo 533 mm dan peluru kendali anti kapal permukaan yang merupakan modernisasi armada kapal selam TNI Angkatan Laut. Kemudian kapal selam modernisasi armada kapal selam TNI Angkatan Laut. Kemudian kapal selam kelas Nagapasa juga memiliki 8 tabung senjata untuk torpedo dan peluru kendali, Harpoon UGM-84, sonar aktif pasif Atlas Electronics CSU-90 hull, peletakan ranjau, dan ditujukan untuk operasi pasukan khusus. Jadi itulah dia 5 kapal selam paling menakutkan di Asia Tenggara 2019 versi top 5 Merdeka. Oh ya, untuk video kali ini, urutan atau nomor atau ranking dalam video ini tidak menentukan apa-apa. Jadi semua kapal selam yang kita bahas tadi merupakan kapal selam yang canggih dan menakutkan yang dimiliki oleh beberapa negara di Asia Tenggara. Jangan lupa kasih like video ini jika kamu suka, share juga video ini ke seluruh sosial media yang kamu punya. Terima kasih banyak karena telah menonton dan tonton juga video-video menarik lainnya dari channel ini. Oke guys, itu saja daripada saya. Kita sudah tengok dia punya 5 kapal selam yang menakutkan. Memang terbaik dia punya kapal. Malaysia pun 2 dia punya kapal selam. Jadi guys, itu saja. Siapa yang belum subscribe, tekan tombol merah supaya tidak ketinggalan saya punya reaction video seterusnya. Yang sudah subscribe tuh terima kasih banyak-banyak. Terima kasih karena sudah subscribe. Jangan lupa tekan tombol lonceng.